Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran dan fungsi Bahasa Indonesia dalam manajemen sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Siti Qodariah. Namun, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Salimah dengan NIM 210313265 dari kelas Manajemen Reguler B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Poin-poin yang akan saya bahas dalam video ini yaitu kaitan antara bahasa Indonesia dan manajemen, peran bahasa Indonesia dalam manajemen, dan terakhir, fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke materinya. Tahu nggak sih, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting loh bagi manusia. Karena dengan bahasa, kita dapat mengetahui informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita dapat menyampaikan ide dan pemikiran kita melalui bahasa. Oleh karena itu, kita harus dapat menguasai bahasa dan strukturnya, seperti kosakata, makna bahasa, etika berbahasa, dan lainnya. Di Indonesia, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pemersatu yang harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa kesatuan yang umum digunakan. Sehingga bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini, salah satunya dalam bidang manajemen. Lalu, apa kaitan antara bahasa Indonesia dan manajemen? Dalam melakukan kegiatan manajemen, tentunya kita akan memiliki suatu kelompok atau suatu organisasi. Seorang manajer harus dapat mengatur, mengarahkan, dan mengelola kemampuan orang lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini tidak mungkin terlepas dari bahasa. Jika kita tidak menguasai bahasa dengan baik dan benar, tentunya kita akan kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian, apa sih peran bahasa Indonesia dalam bidang manajemen? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam manajemen, penggunaan bahasa di lingkungan kerja bagi manajer adalah suatu hal yang penting. Seperti dalam memberikan instruksi kepada karyawan, sebaiknya seorang manajer menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dipahami dengan baik oleh karyawannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajer. Kemudian, ketika seorang manajer keuangan mengadakan pertemuan dengan para eksekutif dan investor, mereka dituntut untuk dapat memberikan informasi perusahaan dengan jelas, jujur, komunikatif, dan menarik. Begitu juga saat membaca kondisi pasar. Manajer harus mengetahui kondisi pasar dengan baik agar tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan perusahaan. Untuk itu, diperlukan seorang manajemen perusahaan yang paham bahasa, karena dengan kemampuan berbahasa yang baik dan mudah dimengerti, akan memudahkan proses pemasaran dan perdagangan. Selanjutnya, apa aja sih fungsi bahasa Indonesia dalam bidang manajemen? Yang pertama, sebagai alat utama komponen komunikasi. Bahasa dapat memperlancar roda bisnis. Bahasa sebagai alat komunikasi memudahkan pelaku bisnis untuk mengkomunikasikan maksud atau penawarannya kepada masyarakat umum. Yang kedua, sarana untuk membuat struktur logis. Bahasa juga dapat mengembangkan kerangka kerja yang logis untuk komunikasi bisnis. Tanpa fungsi ini, proses bisnis yang tadinya terstruktur dan sistematis justru bisa mendatangkan kekacauan. Maka tidak heran, bahasa menjadi begitu penting. Apapun makanannya, minumnya teh botol. Yang ketiga, sarana untuk menciptakan kreativitas. Bahasa dapat digunakan untuk mengembangkan sesuatu yang lebih kreatif. Misalnya, banyak orang sebagai pelaku bisnis mengeluarkan jargon tertentu tentang produk mereka, seperti teh botol sosro dengan jargon apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ini adalah bentuk kreativitas yang membuat produk lebih unik dan mudah dikenali. Yang keempat, sarana memperlancar promosi penjualan. Berbicara tentang bisnis tentu tidak akan jauh dari pemasaran dan promosi penjualan. Bahasa akan memudahkan pelaku bisnis untuk mempromosikan produknya. Tentunya para pelaku bisnis juga perlu memperhatikan sasaran konsumennya sehingga dengan penggunaan bahasa yang tepat dapat menambah nilai produk yang ditawarkan. Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Qad ya'lam berbagai quda Safai lupa orang tua. Oh hati terasa. Yang kelima, sarana untuk memudahkan branding. Selain promosi, konsep branding tentunya juga dikenal dalam komunikasi bisnis. Proses pengemasan suatu produk sedemikian rupa sehingga membekas di hati konsumen dapat dicapai dengan memaksimalkan fungsi bahasa dalam komunikasi. Pendekatan yang lebih tepat
dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai pada sasaran konsumen adalah salah satu strategi yang bisa digunakan. Seperti contoh, Ramayana melakukan branding melalui iklan yang ternyata sukses menarik perhatian orang dan menjadi perbincangan dalam sosial media. Faktanya, tidak ada aktivitas, bidang, atau pengetahuan yang terlepas dari bahasa. Tanpa bahasa, setiap orang akan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanpa bahasa, setiap orang akan salah memahami maksud orang lain. Tanpa bahasa, tidak ada bidang keilmuan yang dapat berkembang. Untuk itu, kita sebagai generasi muda Indonesia harus tetap menjaga bahasa Indonesia. Tentunya dengan tetap terbuka terhadap budaya dan bahasa asing yang memiliki dampak baik, tanpa menghilangkan budaya dan bahasa Indonesia. Sekian pembahasan saya mengenai peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.